Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herminada. Di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat sebagai tugas akhir untuk keterampilan pada pelatihan blended learning. Baik, langsung saja. Karena saya tidak berkecimpung di bidang biologi, maka modul pembelajaran yang saya buat, saya mengambil mata pelajaran biologi dengan judul atau bab pelajaran mengenai keanekaragaman hayati. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan definisi keanekaragaman hayati dengan benar. Untuk kompetensi pembelajaran, di sini kompetensinya siswa dapat menjelaskan definisi keanekaragaman hayati dengan benar dan dapat mendeskripsikan berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia melalui observasi. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem dengan tepat. Kompetensi pembelajarannya dapat melakukan tugas spesifik dalam bentuk presentasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, siswa dapat membedakan contoh-contoh keanekaragaman hayati dengan baik. Untuk kompetensinya dapat melakukan analisis ekologi di lingkungan sekitar. Kemudian untuk bagian profil murid. Untuk profil murid saya yang pertama yaitu minat. Minat murid lebih senang belajar materi yang berkaitan dengan alam dan lingkungan sekitar. Kemudian cara belajar, murid saya lebih senang belajar dengan objek pelajaran, observasi, dan sambil berdiskusi. Kemudian karakteristik biologis, untuk karakteristik biologis pertumbuhan dan perkembangan murid saya itu cukup baik, dan karakteristik kognitifnya, perkembangan kognitif murid saya cukup baik, semua materi dapat dipahami dengan baik. Kemudian untuk karakteristik sosioemosional, murid saya lebih banyak yang aktif bertanya, berpendapat, dan bermain. Kemudian untuk bagian bukti dan asesmen pembelajaran, di sini saya membagi dua, yaitu sumatif dan formatif. Untuk aktivitas pembelajaran sumatif, saya di sini mengambil proyek dalam bentuk presentasi materi keanekaragaman hayati. Kemudian dalam bentuk evaluasinya yaitu menggunakan rubrik dengan penilaian ini menggunakan aplikasi Google Form. Saya menggunakan aplikasi Google Form karena menurut saya aplikasi ini cukup baik dan dapat dijadikan sebagai asesmen atau penilaian bagi murid dengan mudah dan mudah dipahami serta diakses oleh beberapa murid. Kemudian untuk aktivitas pembelajaran formatif di sini dapat dibaca di layar. Kemudian untuk bentuk evaluasinya yaitu saya mengambil dalam bentuk kuis menggunakan aplikasi Quizizz. Saya menggunakan aplikasi Quizizz karena menurut saya aplikasi ini sangat menarik dan dapat menarik minat para siswa sehingga mereka akan lebih bersemangat dalam mengerjakan kuis. Kemudian di sini juga saya untuk aktivitas pembelajaran ada refleksi. Namun refleksi ini akan saya berikan sebagai tugas akhir pada murid dengan bentuk evaluasinya itu menggunakan Google Jamboard. Google Jamboard ini menurut saya sangat bagus dan dapat menarik minat para siswa. Karena saya sendiri saja merasa tertarik menggunakan Google Jamboard. Kemudian untuk materi belajar yang pertama yaitu pendahuluan keanekaragaman hayati. Untuk aktivitas pertama dalam bentuk sinkronos melalui diskusi singkat murid dan guru. Kemudian untuk aktivitas kedua yaitu asinkronos dengan murid membaca buku pelajaran. Kemudian topik yang kedua konsep tingkat keanekaragaman hayati, mereka kerjakan dalam bentuk presentasi. Kemudian topik yang keempat yaitu konsep tingkat keanekaragaman hayati dengan sinkronos melalui diskusi singkat. Kemudian ada refleksi yang dalam bentuk asinkronos
yaitu pekerjaan rumah yang bisa mereka kerjakan fleksibel kapan saja. Baik, lanjut. Di sini alat atau bahan pembelajaran yang saya gunakan adalah proyektor atau LCD, kemudian modul, dan buku ajar biologi. Nah, untuk referensi belajar, saya akan menggunakan buku paket biologi kelas 10 dengan penerbit Erlangga dan Bumi Aksara. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang nanti akan saya coba aplikasikan ketika saya berada dalam atau bekerja sebagai tenaga pendidik di salah satu instansi atau lembaga pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.